Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eva Kurnia Solehah NIM 22402025 pada ujian tengah semester kajian teks Arab dengan dosen pengampu Bapak Ali Nur Rafiq. Langsung saja pembahasan kita pada hari ini, yaitu yang pertama sebelum faslun furudul wudu, yang kedua faslun wa furudul wudu'i atau fardhu wudu, yang ketiga faslun wal i'tisalat al masnunat atau mandi sunat, yang keempat faslun kullu ma'in kharaja min sabilaini najisun atau perkara yang keluar dari dua lubang adalah najis. Yang kelima adalah kitabus sholat atau kitab bab sholat. Yang keenam adalah faslun wa arkanus sholat atau rukun-rukun sholat. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu mulai dari pendahuluan sampai sebelum faslun furudul wudu. Di sini dibahas mengenai macam-macam air. Macam-macam air yang dapat dibuat untuk bersuci ada 7, yaitu air hujan atau air langit, air laut, air sungai, air sumur, air sumber mata air salju, dan air dingin. Jenis-jenis air ada 4, yaitu yang pertama air suci dan mensucikan, yang kedua air yang makruh yaitu air panas, air suci tapi tidak mensucikan yaitu air mustakmal, dan air yang berubah karena kecampuran perkara suci. Yang terakhir yaitu air najis, yaitu air yang kurang dari 2 kulah yang terkena najis atau air yang mencapai 2 kulah tetapi terkena najis dan berubah. Adapun ukuran 1 kulah adalah 500 kati Baghdad menurut pendapat yang paling sahih. Pembahasan bab 2 yaitu mengenai fardhu wudu atau faslun wa furudul wudu'i. Di sini jelaskan mengenai fardhu wudu menurut 4 mazhab. Yang pertama yaitu fardhu wudu menurut Imam Hanafi ada 4, yaitu membasuh muka atau wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang kedua yaitu fardhu wudu menurut Imam Hambali ada 7. Yang pertama membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap dan membasuh semua kepala, membasuh kaki hingga mata kaki serta tertib. Yang ketiga yaitu fardhu wudu menurut Imam Syafi'i ada 6. Yang pertama membaca niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, membasuh sebagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Tahapan wudu dilakukan secara teratur. Yang keempat yaitu fardhu wudu menurut Imam Maliki ada 7. Yang pertama membaca niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh seluruh bagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dilakukan secara teratur dan tidak terputus-putus. Pada saat melakukan wudu, menggosok semua anggota badan yang disucikan. Di dalam Al-Quran, yang telah ditetapkan dalam Al-Quran ada 4, yaitu membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai dengan 2 siku, menyapu kepala baik seluruhnya atau sebagian daripadanya. Yang terakhir yaitu membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki. Jadi yang terdapat dalam Al-Quran itu hanya 4 ini saja. Pembahasan selanjutnya adalah syarat wudhu. Syarat wajib wudhu diantaranya yaitu berakal, balik, Islam, mampu menggunakan air yang suci dan mencukupi, dan suci dari haid dan nifas bagi perempuan ya. Selanjutnya syarat sah wudhu diantaranya meratakan air yang suci ke atas kulit, yaitu meratakan air ke seluruh anggota yang wajib dibasuh, menghilangkan apa saja yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu. Orang yang berwudhu itu adalah mumayyiz dan tidak terdapat perkara-perkara yang menafikan wudhu atau yang membatalkan wudhu. Adapun yang termasuk syarat wajib dan syarat sah sekaligus adalah berakal, suci dari darah haid dan nifas untuk wanita, ada air mutlak yang cukup, dan tidak sedang tidur atau lalai. Jadi kalau seumpama kita sedang tidur terus melindur mau wudhu, nah wudhunya itu tidak sah ya. Selanjutnya adalah tata cara wudhu. Yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan hingga siku, yang keempat membasuh sebagian kepala, yang kelima membasuh 2 telapak kaki hingga mata kaki, yang keenam tertib dan teratur. Selanjutnya adalah bab 3 mengenai mandi sunnah atau faslun wal i'tisalat al masnunat. Di sini pembahasannya mengenai pengertian dan macam.
Mandi sunnah merupakan mandi yang apabila dilaksanakan oleh seseorang mukallaf, ia mendapat pahala dan jika tidak dilakukan maka ia tidak akan mendapatkan dosa atau tidak berdosa. Mandi sunnah terdapat ada 7, yakni yang pertama mandi hari Jumat, terus mandi 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ketiga mandi setelah memandikan jenazah. Yang keempat mandi ihram. Yang kelima mandi ketika masuk Mekah. Yang keenam mandi ketika hendak wukuf di Arafah, mohon maaf. Yang ketujuh mandi untuk sholat istisqa. Pembahasan selanjutnya adalah tata cara mandi sunnah menurut Rasulullah. Mandi yang bersifat ibadah pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tata cara beliau ini menjadi sunnah yang perlu kita ikuti. Hal ini dijelaskan dalam hadis Aisyah bahwa Rasulullah SAW apabila mandi janabat, beliau memulai dengan membasuh kedua tangan, lalu menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri, kemudian mencuci kemaluan, setelah itu berwudu seperti wudu untuk sholat, lalu membasuh pangkal rambutnya dengan memasukkan jari-jarinya. Kemudian beliau menciduk dengan kedua tangan dan dibasuhkan ke kepala sebanyak 3 kali cidukan air, kemudian mengguyur seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu faslun kullu ma'in kharaja min sabilaini najisun, atau perkara yang keluar dari 2 lubang adalah najis. Di sini dibahas mengenai perkara najis. Setiap benda cair yang keluar dari 2 jalan, yaitu dubur dan kemaluan, hukumnya najis kecuali sperma. Membasuh kencing dan kotoran atau tinja itu wajib kecuali kencing bayi laki-laki kecil yang belum memakan makanan kecuali ASI. Maka cara menyucikannya cukup dengan menyiramkan air saja. Perkara yang najis tidak dimaafkan kecuali sedikit seperti darah hewan yang tidak mengalir apabila jatuh ke dalam bejana atau wadah dan mati maka tidak menajiskan isi bejana. Seluruh binatang itu suci kecuali anjing dan babi dan yang lahir dari keduanya atau salah satunya. Adapun bangkai itu najis kecuali ikan, belalang dan manusia. Bejana yang terkena jilatan anjing dan babi harus dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Sedang najis yang lain cukup dibasuh sekali namun 3 kali lebih baik. Apabila khomer atau arak menjadi anggur dengan sendirinya, maka ia menjadi suci. Apabila perubahan itu karena memasukkan sesuatu, maka tidak suci. Sebenarnya adalah najis berarti sesuatu yang dapat mengotori atau menjijikkan, sedangkan menurut istilah syara, najis adalah sesuatu yang kotor dan dapat menghalangi keabsahan sholat. Istinja secara bahasa adalah menghilangkan kotoran atau bersuci. Menurut syara adalah menghilangkan kotoran yang keluar dari 2 jalan kemaluan dengan air atau batu dan sejenisnya yang bisa membersihkan kotoran. Cara mencuci najis ini adalah dengan membasuhnya dengan air sampai hilang ketiga sifat tersebut. Hukum istinja adalah wajib. Oleh karena itu, kotoran yang keluar dari 2 jalan tersebut dan tidak dibersihkan bisa menjadi penyebab timbulnya najis dan penghalang sahnya suatu ibadah. Bab selanjutnya adalah kitabus sholat atau kitab bab sholat. Di sini dibahas mengenai syarat wajib. Syarat sholat wajib. Ada sholat wajib dan sholat sunnah. Yang pertama adalah sholat wajib. Sholat wajib yang pertama adalah sholat zuhur. Awal waktunya adalah condongnya matahari, sedang akhir waktu zuhur adalah apabila bayangan benda sama dengan ukuran bendanya. Yang kedua adalah sholat asar. Awal waktunya adalah apabila bayangan sama dengan benda lebih sedikit. Akhir waktu asar dalam waktu ikhtiar adalah apabila bayangan benda 2 kali panjang benda. Akhir waktu jawas adalah sampai terbenamnya matahari. Sholat yang ketiga adalah sholat maghrib. Awal waktunya adalah terbenamnya matahari, sedang akhir waktunya adalah setelah selesainya azan. Berwudu menutup aurat, mendirikan sholat dan sholat 5 waktu rakaat. Yang keempat adalah sholat isya. Awal waktunya adalah apabila terbenamnya sinar merah, sedangkan akhir untuk waktu ikhtiar
adalah sampai sepertiga malam. Untuk waktu Jawas adalah sampai terbitnya fajar yang kedua atau sodik. Yang kelima atau yang terakhir adalah sholat subuh. Awal waktunya adalah terbitnya fajar kedua atau fajar sodik. Sedang akhirnya waktu ikhtiar adalah sampai isfar atau terangnya fajar. Akhir waktu Jawas adalah sampai terbitnya matahari. Yang selanjutnya adalah sholat sunnah. Adapun sholat sunnah ada 5, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, gerhana matahari, dan gerhana bulan, sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Adapun sholat sunnah rawatib yang bersamaan dengan sholat fardu ada 17 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat setelah maghrib, 3 rakaat setelah isya, dengan sholat witir ganjil dengan 1 rakaat terakhir. Ada 3 sholat sunnah muakkad, yaitu sholat tahajud, sholat duha, dan sholat tarawih. Selanjutnya adalah syarat-syarat sholat. Syarat wajib sholat ada 3, yaitu Islam, akil balik atau dewasa, berakal sehat, itu adalah batas mulainya kewajiban atau taklif. Syaratnya sholat sebelum melaksanakan sholat ada 5 syarat sahnya, yaitu sucinya anggota badan dari hadas dan najis. Maka dari itu diperlukan bersuci terlebih dahulu seperti berwudu atau tayamum apabila ada halangan untuk berwudu. Yang selanjutnya menutup aurat dengan kain yang suci, berdiri pada tempat yang suci, tahu masuknya waktu sholat, menghadap kiblat. Boleh tidak menghadap kiblat dalam 2 keadaan, yaitu ketika sangat takut dan sholat sunnah di atas kendaraan dalam perjalanan. Bab selanjutnya adalah faslun wa arkanus sholat, atau bab terakhir ini yaitu rukun-rukun sholat. Di sini masih masuk pada bahasan kitab bab sholat yang tadi ya. Rukun dan sunnahnya sholat. Yang pertama, rukun-rukun fardu sholat ada 18. Yang pertama, berdiri apabila puasa, takbiratul ikhram, membaca Al-Fatihah dengan basmalahnya, ruku, tuma'ninah dalam ruku, bangun dari ruku, iktidal atau berdiri setelah ruku, tuma'ninah saat iktidal, sujud dan tuma'ninah saat sujud, duduk di antara 2 sujud dan tuma'ninah, duduk terakhir dan tasyahud saat duduk terakhir, membaca sholawat pada Nabi saat tahiyat akhir, salam pertama, niat keluar dari sholat, tertib sesuai urutan rukun di atas. Sunahnya sholat sebelum melaksanakan sholat ada 2, yaitu yang pertama azan dan iqomah. Sunahnya sholat saat melaksanakan sholat ada 2, yaitu tahiyat pertama dan membaca kunut saat sholat subuh dan sholat witir pada pertengahan kedua bulan Ramadan. Pembahasan selanjutnya adalah tata cara sholat. Tata cara yang disunahkan dalam sholat ada 15, yaitu yang pertama mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, yang kedua mengangkat tangan saat ruku, yang ketiga mengangkat tangan saat bangun dari ruku, yang keempat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, selanjutnya tawaju, dan selanjutnya membaca a'udzubillah, mengeraskan suara dan memelankan suara sesuai tempatnya, membaca amin, membaca surat setelah membaca Al-Fatihah, membaca takbir saat naik atau turun, atau Allahu Akbar itu, mengangkat tangan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, dan tasbih saat ruku dan sujud, meletakkan kedua tangan di atas kedua paha saat duduk, membuka tangan kiri sedang tangan kanan menggenggam kecuali jari telunjuk yang menunjuk saat tahiyat, duduk iftirash pada setiap duduk, duduk tawaruk pada duduk yang akhir, dan yang terakhir salam yang kedua. Pembahasan selanjutnya atau pembahasan yang terakhir adalah beda perempuan dan laki-laki dalam sholat. Jadi perempuan dan laki-laki ini dalam sholat dibedakan ya teman-teman. Yang pertama untuk laki-laki merenggangkan 2 siku tangannya dari kedua lambungnya waktu ruku dan sujud. Yang kedua waktu ruku dan sujud mengangkat perutnya dari dua pahanya. Yang ketiga menyaringkan suara atau bacaannya di tempat keras. Di tempat-tempatnya. Yang keempat, bila menderita suatu membaca atau tasbih, yakni membaca subhanallah,
Yang kelima, auratnya dalam antara pusat dan lutut. Sedangkan untuk perempuan, yang pertama merapatkan satu anggota kepada anggota lainnya, yang kedua meletakkan perutnya pada dada, dua pahanya ketika ruku dan sujud, yang ketiga merendahkan suaranya atau bacaannya di hadapan laki-laki lain, yakni bukan muhrimnya, yang keempat bila menderita sesuatu atau melakukan kesalahan, bertepuk tangan sebanyak 1 kali, yakni tangan yang kanan dipulkan pada punggung telapak tangan kiri. Yang terakhir, auratnya dalam sholat seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan, belakang telapak tangan yang ini. Itu tadi pembahasan mengenai bab 1 sampai bab 6 mata kuliah kajian teks Arab. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.